di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body bags yaitu 9 body bags hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body bags dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body bags. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, AA News melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan ini berhasil menemukan 4 dari 23 anggota tim Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, Kasal mengkonfirmasi bahwa 4 marinir telah gugur dalam insiden longsor tersebut. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Bisa 2 polisi yang menjadi adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka-cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka-cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di... Ya, sementara itu tim SAR fokus mencari puluhan korban longsor di 2 titik di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian dilakukan dengan berbagai metode dan melibatkan ribuan petugas gabungan, termasuk penggunaan alat berat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari ketiga ini, tim difokuskan mencari di 2 area lokasi longsor.
Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan sekitar 80 warga masih hilang pasca bencana tanah longsor. Dua sektor area pencarian yakni sektor A dan sektor B di Desa Pasir Langu. Tim melaksanakan pencarian dengan berbagai metode mulai dari manual, alkon hingga penggunaan alat berat. Yudi berharap hari ini cuaca mendukung sehingga pencarian dapat berjalan secara maksimal hingga sore hari karena cuaca sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR yang melibatkan 2.000 lebih petugas gabungan. Data sementara hingga saat ini sudah dievakuasi 25 kantung jenazah, 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 80 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Naura Syafiqah yang ada di Desa Pasir Langu, Cisarua. Ya, Naura, bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor di sana? Ya, pagi Togi, Zila, dan pemirsa, di pagi hari ini untuk proses evakuasi korban di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat masih berjalan. Dan memang kalau misalnya untuk total korban atau kantung jenazah yang ditemukan ini ada 39 kantung jenazah dan diantaranya 20 sudah berhasil diidentifikasi dan kurang lebih untuk 42 jiwa masih dinyatakan hilang. Namun memang untuk pencarian korban ini sudah dilakukan tadi pagi hari pada sekiranya pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan pastinya untuk tim SAR gabungan ini sudah diturunkan sebanyak ratusan orang sudah turun, dan memang kalau misalnya setiap harinya ini tim SAR gabungan yang turun itu sekiranya ada 20 tim, ya, di mana satu tim ini terdiri dari belasan orang, jadi memang banyak sekali yang sudah membantu untuk proses evakuasi korban. Tidak hanya dari tim SAR gabungan saja yang mempermudah ataupun mencari untuk proses evakuasi korban, di sini juga dibutuhkan alat berat, dan kalau misalnya di total dari alat berat yang sudah diturunkan ini ada 12 alat berat yang disebar ke worksite yang berbeda, dan kalau di tempat kami melaporkan ini adalah worksite A1, dan disinilah diturunkan untuk alat berat yang sedang bekerja. Ini ada kurang lebih ada 9 alat berat yang ada di sini berukuran kecil yang membantu mempermudah untuk mengangkat beberapa material besar seperti material reruntuhan dari rumah, kemudian juga material dari batang pohon kayu yang ukurannya besar yang sekiranya dapat menghalangi atau mempersulit untuk para tim SAR ini mencari korban yang tertimbun di dalam tanah. Dan tadi Togi dan Zila, tidak hanya dari alat berat saja yang mempermudah, tadi juga ada diturunkan anjing K9. Tadi ada 2 anjing K9 yang sudah diturunkan, di mana mereka tadi disebar di sini dan dilepas untuk sekiranya dapat menitiki di mana lokasi untuk jenazah tertimbun, dan nantinya akan dilanjutkan dengan eskavator yang menggali dan mencari. Dan di sini kita juga masih menantikan karena di titik ini kemarin itu sempat ditemukan ada 1 kantung jenazah. Kemudian tadi pagi pada pukul sekiranya 8:40 waktu Indonesia Barat juga baru saja ditemukan 1 kantung jenazah tambahan di titik ini, sehingga masih difokuskan di titik ini di A1 ini untuk kita mencari jenazah lainnya yang bisa menambah untuk kantung jenazah, karena ini merupakan hari keempat dari pencarian korban, dan memang bisa dikatakan ini sebuah kemajuan karena setiap harinya untuk kantung jenazah bertambah. Kemudian juga identifikasi yang dilakukan tim DVI Polda Jawa Barat yang ada di Puskesmas Desa Pasir Langu juga berjalan dengan lancar, dan sangat beruntung sekali di pagi hari ini cuaca mendukung Togi dan Zila sehingga tidak ada penghentian sementara untuk pencarian korban, karena kemarin sempat untuk cuaca ini sedikit buruk sehingga untuk pencarian korban ini sempat dihentikan sementara. Dan tidak hanya dari proses evakuasi yang ada di sini saja, tadi dari operasi SAR ini juga memutuskan untuk zona ini tidak hanya di A1, kemudian di A2, di C, tapi nanti akan diperluas juga hingga ke zona B yang ada di atas sana, dikarenakan ternyata di atas sana sempat ada kantung jenazah yang ditemukan juga yang jumlahnya lumayan banyak. Dan nantinya kalau misalnya dari tim DVI Polda Jawa Barat ini melakukan identifikasi, nanti akan segera diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan di
lokasi yang mereka inginkan seperti itu. Dan juga pastinya untuk pengungsi ini memang diletakkan di satu titik sama, yaitu di Balai Desa Pasir Langu yang jaraknya sekiranya 3 hingga 4 km dari titik untuk proses evakuasi korban. Sementara itu Togi dan juga Zila. Baik, Naura, untuk korban masih berapa banyak lagi yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, Naura, untuk korban ini masih berapa banyak lagi yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Baik. Ya maaf Togi, boleh diulangi untuk pertanyaannya? Baik, untuk Kurang korban- terdengar? Untuk korban masih berapa banyak lagi yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, baik Togi dan juga Zila. Untuk saat ini memang kurang lebih masih ada 42 orang yang dilaporkan dari keluarga yang melaporkan keluarganya hilang. Jadi masih diteruskan untuk pencarian 42 korban atau 42 jiwa tersebut di lokasi yang tadi ya, itu memang disebar untuk lokasi worksite-nya ya. Seperti tadi saya bilang, yaitu ada di A1, A2, di C, kemudian diperluas hingga ke B untuk sekiranya dan secepatnya segera ditemukan untuk jiwa yang hilang. Togi. Baik, terima kasih Naura atas informasinya, melaporkan langsung dari Desa Pasir Langu, Kabupaten Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali.